sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang. Semakin sempit dan Sekelas presiden menjelaskan dunia kerja makin sempit, makin sulit. Ternyata sempitnya dunia kerja itu hanya terdampak kepada rakyat biasa, ya. Sempitnya dunia kerja itu tidak terdampak kepada keluarga presiden. betul. Keluarga presiden saat ini malah mendapatkan posisi-posisi strategis. Tertinggi lah. Seperti komisaris BUMN lah. Anaknya sekarang jadi apa, mantunya sekarang jadi apa. Betul. Pantesan tidak membuat solusi atau mencari solusi. Lawang keluarganya udah dapat posisi strategis Betul. dengan gaji yang besar. Betul. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng ini. Kenapa saya mereaction video ini? Karena saya tuh paling tidak suka ketika yang namanya misteri mengatakan Malaysia itu, kita itu sebagai pembantu bagi negara Malaysia. Sebenarnya kami semua sebagai TKI bekerja ke Malaysia itu karena disebabkan cari pekerjaan di Indonesia ini sangat sulit sekali. Dan ini PR buat orang tua nih. Jokowi ingatkan cari kerja itu makin sulit di Indonesia. Misal kata-kata ini saya lontarkan kepada Koko RI, bisa nggak Koko RI ini Astomiteri ini mencarikan kerja buat anak bangsa ini yang sedang jadi susahnya mencari pekerjaan dan banyak pengangguran teman-teman. Oke, aduh saya pengen melihat video ini cepat-cepat teman-teman ya. Oke, seperti videonya, jom kita play bersama, let's go. Pukulan keras ini yang bilang Malaysia itu sulit mencari pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jokowi wabarakatuh. ingatkan cari kerja makin sulit. Sampai netizen pun mengatakan pantesan ya, anak dan mantunya pun dicarikan kerja. Iya, betul. Jadi di akhir Jokowi Aduh. mau lengser, sepertinya dia bangga bahwa mengatakan cari kerja semakin sulit. Dan selama ini dia pun tidak malu. Dia mencari kerja buat anaknya, buat mantunya, buat keponakannya ya. Jadi yang katanya dulu janji 10 juta lapangan kerja itu adalah nonsen ya, omong kosong saja. Jadi di akhir periode Jokowi ya, tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Yang ada merusak alam seperti membuat kebijakan membuka keran ekspor pasir laut. Dan bangga lagi peluang kerja di Indonesia semakin susah. Dan banyak sekali terjadi PHK di Indonesia. Seharusnya dia bercermin apa yang sudah dia lakukan selain merusak demokrasi ini di akhir pemerintahannya. Dan yang lebih aneh lagi, Jokowi tidak tahu ada uang tambahan pensiun. Nah, apa yang disampaikan Jokowi ini membuat netizen geram sekali, yaitu mengkuliti Jokowi dengan mengatakan kerja semakin sulit. Saya harap Koko RI ini lihat video ini. Saya harap itu teman-teman ya. Bentar. Bapak menjelaskan keadaan global atau keadaan dunia, perusahaan-perusahaan itu lebih memilih freelance daripada pegawai tetap. Begitu. Nah, terus solusi yang Bapak tawarkan untuk memperbaiki keadaan dunia kerja yang makin sempit itu apa, Pak? Solusi yang Bapak berikan untuk memperluas dunia kerja khususnya di Indonesia itu apa, Pak? Nah, menjelaskan kondisi dunia itu bukan solusi tuh, Pak. Bukan, ya. Ya lucu aja gitu loh. Sekelas presiden yang udah menjabat selama 10 tahun. Betul. Di akhir jabatannya menunggu lengser bulan depan malah menjelaskan keadaan Semakin sulit. kondisi dunia kerja yang makin sempit. Nah, terus pertanyaannya, Bapak kemarin selama 10 tahun menjabat Kemana aja? ngapain aja, Pak? Di akhir jabatan malah menjelaskan dunia kerja makin sempit. Dan Indonesia terdampak. Memang iya, Indonesia terdampak. Indonesia terdampak itu karena memang regulasi-regulasi di Indonesia juga mendukung sempitnya dunia kerja itu. Gitu loh. Ya lucu aja gitu loh. Sekelas presiden 2 periode, bukan memberikan solusi, malah menjelaskan kondisi. Kondisi yang sama sekali tidak memberikan solusi. Dan jujur aja, Pak, saya sebagai rakyat Indonesia, bukan ini yang saya ingin dengar dari presiden saya. Bukan presiden yang menjelaskan kondisi dunia, bukan. Yang saya ingin dengar dari presiden saya adalah ketika presiden dihadapkan dengan masalah besar, presiden itu punya solusi agar supaya negaranya tidak terdampak terlalu dalam dengan masalah global itu, gitu loh. Kalau presiden cuma menjelaskan kondisi tanpa memberikan solusi, bagi saya presiden itu hanya sedang menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada publik, gitu loh. Kalau seandainya
negara ini kedepannya tidak baik-baik aja, masalah utamanya adalah masalah global, bukan gagalnya pemerintah. Betul. Itu yang saya tangkap. Betul seharusnya ya. Padahal rakyat menggaji besar, menggaji gede para pejabat termasuk presiden agar supaya mereka itu kerja, membuat solusi-solusi agar supaya rakyat ini tidak terdampak dengan masalah global, punya jalan keluar, ekonomi rakyat makin baik-baik aja gitu loh. Rakyat udah rela menggaji besar para pejabat, ternyata para pejabat tidak bisa memberikan solusi seperti harapan rakyat ya. Apalagi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, sekelas presiden menjelaskan dunia kerja makin sempit, makin sulit. Ternyata sempitnya dunia kerja itu hanya terdampak kepada rakyat, rakyat biasa. Betul. Ya, sempitnya dunia kerja itu tidak terdampak kepada keluarga presiden. Keluarga presiden saat ini malah mendapatkan posisi-posisi strategis. Posisi-posisi tinggi teman-teman, dicalonkan sebagai wapres, wakil presiden, dicalonkan sebagai ketua ketum, dicalonkan sebagai, bukan dicalonkan, sudah terpilih sebagai wali kota. Berarti secara tidak langsung Joko Widodo ini memang tidak mau bergerak untuk rakyat teman-teman, tapi mau bergerak untuk anak-anaknya. Menantunya dijadikan sebagai MK. Aduh, gimana? Mau maju kayak gimana negara kalau dipimpin seorang seperti itu teman-teman? Dan sedangkan banyak netizen Konoha seperti Misteri, cerita Ricky dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa pulang, TKI suruh pulang. Setelah pulang mau dikasih pekerjaan apa oleh dia, Misteri ini? Mudah-mudahan Misteri ini lihat video ini dan silahkan komen tag di channel saya, gak apa-apa teman-teman. Memang ini faktanya. Semakin sulitnya lapangan pekerjaan Indonesia ini semakin bertambah dan harga sembako ini semakin mahal teman-teman ya. Pertamina, mulai dari Pertamina naik, beras naik, terus minyak goreng naik, terus tabung gas pun langka teman-teman ya. Masih aja bersuara untuk Indonesia. Ya kalau Indonesia benar-benar pro terhadap rakyat, kita bersuara. Kalau seperti ini, apa yang mau disuarakan? Kenapa kami semua itu keseringan mendukung Malaysia? Biar Indonesia itu belajar lah menjadi maju. Seperti komisaris BUMN lah, anaknya sekarang jadi apa, mantunya sekarang jadi apa. Lihat kenyataan ini, ternyata yang terdampak sempitnya dunia kerja itu hanya rakyat, bukan keluarga dari presiden. Ya pantesan presiden tidak memberikan solusi atau tidak punya solusi. Atau tidak bahkan tidak mencari solusi. Hancur. Pantesan tidak membuat solusi atau mencari solusi. Lawang keluarganya udah dapat posisi strategis dengan gaji yang besar. Pekerja ini memang Jokowi ini goblok bikin kebijakan. Kenapa saya bilang goblok bikin kebijakan? Dia berupaya untuk mendapatkan pajak dari penghasilan kaum buruh, tapi kaum buruhnya dikasih upah murah. Kemudian memudahkan PHK, orang outsourcing, PKWT, magang, orang-orang gak pada PHK. Lu janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja, anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang, 1 orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah, jadi ketua umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang 9.999.997 pekerja di ini rakyat Indonesia yang dapat kerja. Ini kebohongan Jokowi. Lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu sinting amat bikin kebijakan upah murah, gampang PHK. Terus lu mau minta pajak dari mana? Nente goblok. Ya kan, kalau kecuali upahnya lu gedein, upah buruh naik misalnya 10 juta. Lu samain tuh sama upah kita minimal dengan Singapura lah, yang minimal di situ 35 juta untuk tamatan SMK misalnya. Ya kan, 35 juta enak, lu ngambil pajaknya juga gede. Terus kemudian tidak ada PHK. Ini PHK mau gimana yang barusan ini? Menteri lu bikin kebijakan lagi Permendagri nomor 8 yang membiarkan impor pakaian jadi.
Ini mengancam pengangguran, buruh terancam, buruh TSK nih yang di tekstil. Itu garment, industri garment dan tekstil kita itu bakal gulung tikar. Yang terancam PHK itu 130.000, bahkan sudah gulung tikar. Jadi tambah lagi pengangguran 130.000. Betul sih, Bapak, Jadi ya. kalau tadi 999.997 tadi yang belum kerja, ini tambah lagi 130.000 karyawan tekstil yang harus PHK. Bagaimana nasib keluarganya? Emang goblok ini presiden kita ini kan. Jadi dalam sebuah pidato, Jokowi menyampaikan bahwasannya hati-hati karena badai PHK di tahun 2025 itu mencapai 85 juta. Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Too few jobs for too many Bahasa people. Inggris Ini yang harus kita hindari. paling nggak suka. Dari sini kalau kita bisa mengasumsikan bahwa Prabowo akan menjadi presiden di tanggal 20 Oktober mendatang dan akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan, berarti kritikan itu diberikan kepada Prabowo. Jadi di sini seolah-olah Jokowi ingin mau menyampaikan bahwasannya, hey Prabowo, kalau kamu ingin mau membuat kebijakan, tolong perhatikan masyarakat di bawah. Perhatikan itu, jangan sampai salah mengambil kebijakan. Karena itu akan membuat masyarakat menderita. Kira-kira begitulah sindiran yang ingin disindirkan kepada Prabowo. Tapi terlepas dari hal itu semua, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya hubungan antara Prabowo dengan Jokowi di sini itu tidak baik-baik Sedang saja. tidak baik-baik saja, betul. Ya, karena apa? Jokowi tidak memberitahu secara langsung. Kenapa di sini? Jokowi memberitahu di depan khalayak, di depan media seperti ini. Itu artinya bahwa hubungan mereka di sini ya tidak baik-baik saja. Mereka beda 20 tahun. Karena mereka targetnya 2025, kita targetnya 2045. Ya kalau kata gue mah bukan Indonesia emas sih bang, tapi Indonesia cemas. Iya, betul. Gimana mau emas sih? Soalnya dari 20 Agustus 2020 pemerintah Indonesia bayar influencer 90 miliar untuk sosialisasi kebijakan. Jadi buat influencer itu ngebela kebijakan pemerintah yang sebenarnya jelas-jelas merugikan warga. Duit harusnya bisa buat perbaikan jalan atau memperbaiki rumah sakit atau sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa yang kurang akses, tapi malah buat nge-hire influencer. Dan lucunya di era Jokowi ini korupsi itu merajalela dan mereka ini rata-rata nggak ditahan, tapi ditahan waktu mau pemilu ketika mereka ini nggak satu suara sama Jokowi. Jadi kayak misalnya mereka punya kasus siapa gitu ya, terus ada kasus ini ditahan dulu sampai akhirnya keluar di pemilu, terus mereka nggak dukung pilihan Jokowi, mereka otomatis diancam dengan kasus korupsi itu. Apalagi di era Jokowi, indeks demokrasi Indonesia dari 2010 sampai 2021 ini jelas anjlok, apalagi di 2024 jelas anjlok karena yang jadi pemerintah ya kroni-kroninya dia aja gitu. Bahkan anaknya sendiri ini sampai rela ngubah undang-undang demi anaknya ini bisa maju. Terus anaknya kedua mau dijadiin ke gubernur, menantunya dijadiin gubernur, padahal mereka sama sekali nggak punya prestasi. Terus lucunya lagi, menteri-menteri yang sebenarnya nggak kompeten kayak Budi Ari, tapi mereka ini dasarnya emang ngedukung Jokowi dijadiin menteri aja gitu. Padahal kerjaan mereka ini nggak beres dan udah merugikan rakyat Indonesia, tapi dijadiin menteri. Gue paling lucunya lagi gitu, dia kan udah mau selesai masa jabatan gitu ya, kenapa dia harus rombak kabinet gitu loh. Terus lucunya lagi, dia mungkin cuma kerja sebulan 2 bulan tapi dapat tunjangan seumur hidup, sedangkan rakyat Indonesia sendiri pajaknya dinaik-naikin gitu, ditambah-tambahin. Menurut lo ini Indonesia emas? Cemas kali. Cemas. Jokowi wanti-wanti ancaman badai PHK di tahun 2025, 85 juta pekerjaan hilang. Dia kagak sadar. Aduh. Ngapain Kemana sih misteri kalian itu kemana? Yang mengatakan Indonesia ini menjadi sumber tenaga kerja terbesar. Mana buktinya? 10 tahun loh. Semua barang-barang makanan di Indonesia semakin mahal dan bertambahnya semakin sempitnya lowongan pekerjaan dan bertambahnya harga pajak. Terus pemerintahannya gimana? Sepoi-sepoi.
Males saya seperti ini. Urusin urusan yang belum dilaksanakan. Hei, Mulyono. Ente urusan ente kemarin 10 tahun gimana ini? Mulyono. Udah mau lengser aja masih aja ngurusin yang 25 2025. Ampun dah. Nih orang. Terketir ya? Mati Takut aja. ya? Hah? Tahu. Dengan cara itu biar jadi mimpin lagi. Aduh. Boleh jadi ketua kelas aja dah. Jangan jadi kepala negara ya. Siap-siap kalian para pengusaha, kaum mendang-mending. Bukannya usaha tambah gampang tapi tambah susah. Ekonomi bukannya semakin baik tapi tambah buruk. Kalian harus bayar pajak lebih besar daripada sebelumnya. Loh kok bisa kok? Nah ini dia teman-teman ya. Buat kalian semua yang belum tahu, baru-baru ini organisasi OECD mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menaikkan ambang batas penerapan status PKP kepada para pebisnis yang awalnya 4,8 miliar turun jadi 800 jutaan saja. Di mana implifikasinya atau dampaknya buat kalian semua para pengusaha kaum mendang-mending. Kalau dulu omset di atas 4,8 miliar dalam setahun, baru kalian diwajibkan untuk pungut PPN 11% kepada customer. Dan sekarang kalau itu diterapkan usulannya OECD oleh pemerintah Indonesia, omset 800 juta ke atas dalam setahun aja kalian harus sudah pungut PPN. Dari situ mana ada customer yang pingin atau rela dipungut PPN 11%. Otomatis bisnisnya bisa terancam tambah sepi dan mereka pindah ke toko sebelah. Hati-hati. Dan kemudian kalau diterapkan lagi bisa jadi penggunaan tarif 0,5% untuk pajak penghasilan kalian yang omsetnya 4,8 miliar maksimum dalam setahun turun jadi 800 juta. Lebih daripada itu kena tarif normal. Boncos kan? Nanti kita kena juga pajak penghasilan. Jadi double tax kan jadinya kan. Nah, jadi semua sektor dipajakin. Karena tadi untuk menambah pendapatan. Itu pun masih defisit 600 triliun, bayangkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah menurut saya ya saya kira bukan soal pengalihan. Ini adalah fakta yang harus dijalankan. Karena tidak mungkin tiba-tiba bikin anggaran yang defisitnya katakanlah sampai sekian triliun. Misalnya sampai 1000 triliun kan harus ditekan kan. Jadi caranya adalah ya tadi menaikkan macam-macam. Dan harus dikebut di akhir masa jabatan. Iya, karena kalau tidak beban ke pemerintahan berikutnya semakin besar. Bukan. Keputusannya kan saat ini dan akan dilaksanakan sebentar lagi kan. Nah, karena itu ya harus sekarang ini. Pertanyaannya kan orang mengatakan kalau begitu kenapa Presiden Jokowi mau begitu? Enggak, dia juga mau terlihat baik. Bayangkan kalau dia meninggalkan misalnya sebuah anggaran defisit 1000 atau 2000 triliun. Kan malu jadinya. Kamu lihat ini kan toko 98. Bandingkan dengan rejim Soeharto nih, rejim Orde Baru. Mana yang lebih parah dengan Mulyono? Ini lebih parah. Lebih parah. Lebih parah ya. Jadi hampir kehilangan kata-kata yang tepat untuk melabelkan kekuasaan. Saya belajar cukup banyak teori. Misalnya di dalam teori dalam beberapa riset itu menyimpulkan ada yang disebut dengan autocratic legalism. Ini berjalan juga di sini. Kekuasaan melakukan manipulasi hukum demi kekuasaannya. Lewat revisi undang-undang KPK, lewat undang-undang Omnibus Law, lewat putusan MK nomor 90 dan itu kan autocratic legalism. Kemudian ternyata juga tidak cukup dengan autocratic legalism kan otoriter. Itu sedikit banyak ada mirip dengan Soeharto. Tapi ini rezim juga despotis. Dispute ya. Jadi praktek-praktek kekuasaan yang memanipulasi hukum, tapi juga dia berwajah ganda. Satu sisi ngasih BLT, tapi sisi lain naikin pajak. Satu sisi naikin. Oke teman-teman semuanya, itulah video ulasan hari ini. Ya jelas teman-teman Malaysia pasti tahu lah. Inilah kesulitan penduduk Indonesia saat ini. Sulit makan, sulit cari pekerjaan, sulit semuanya. Dan pemerintahannya sedang enak-enak. Dinasti politik, saling rebut jabatan, anaknya dicarikan pekerjaan, rakyatnya diperas, ya didukung, masih ada yang mendukung.
si Koko RI, si Cerita Riki, si apa nama channel YouTube-nya lupa saya teman. Wirawiri apa? Pokoknya yang itulah. Gila, ngeri. Pokoknya mereka kenapa masih menyuarakan negara yang kocar-kacir seperti ini? Tujuan saya membuat konten seperti ini, teman, agar ya tersebar luas dan dibaca. Oh, kita harus malu seharusnya. Kita harus seperti negara luar. Malaysia saja sudah mengklaim negaranya 2025 akan menjadi negara maju, sedangkan Indonesia masih berusaha semaksimal mungkin paling cepat tahun 2045 lah. Masih 20 tahun lagi, teman-teman. Gila, cuk. Lama sekali. Terus rakyatnya mau diapain ini, teman-teman ya. Aduh, Allah, ampun. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, share, dan subscribe tentunya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.